Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa tibai rasulih la'allakum tuflihun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim, wallahu a'lamu bimuradi wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah memberi anugerah yang sangat besar kepada kita berupa diberinya kemudahan dan kemampuan untuk melangkahkan kaki menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah, karena tidak semua orang diberi kemudahan seperti itu, apalagi sholat subuh, Pak, sholat yang sangat berat bagi orang munafik. Nah, tapi bagi orang-orang yang beriman, imannya hebat, imannya kuat, akan terasa mudah digerakkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapat ampunan dari Allah, mendapat rahmat, mendapat pahala yang sangat besar. Harapan besar kita, mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah di negeri akhirat nanti dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melihat zat Allah yang maha indah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali ta'lim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Babu Sholati Tatawwu'i, sholat sunat. Nah, di Subul Salamnya halaman 14, hadis ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ani Ibni Umar, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada beliau berdua, yakni Ibnu Umar dan sahabat Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu, jadikanlah oleh kamu sekalian akhir salatikum, akhir salat kamu sekalian bilaili, di waktu malam, witron, dengan witir, dengan salat yang ganjil. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi untuk mengakhiri sholat sunat malam, nah diakhiri dengan sholat witir, sholat yang ganjil. Jadi sebelumnya 2, nah diakhiri dengan sholat yang ganjil. Mau 1, mau 3, mau 5, mau 7, mau 9, mau minimalis, mau 11 itu ya. Misalkan sawargna banyak sok 2 rakaat, bahkan ada ulama kenapa sampai 1000 rakaat itu ya. 2 rakaat nanti sabada isya nantinya gitu terus ika subuh gitu. Nah, kalau dalam hadis yang telah lalu ini, kalau khawatir datang waktu subuh, witirlah dengan 1 rakaat gitunya. Nah, kalau di hadis ini berarti witirnya untuk mengakhiri sholat malam. Bagaimana kalau kita witirnya sebelum tidur? Ya dipersilahkan, itu antisipasi bisi kebablasan itu. Itu witir marada jong-jong banyak itu. Jadi tidak. Nah, hadis berikutnya ada dari Talqib bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, kalau di sini tidak ada 2 witir. Di hadis ke-26-nya,
Wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Talq bin Ali radhiyallahu anhu, qala kata Talq bin Ali, Talqin putra laki-laki Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isi sabdanya lawitroni pilailatin. Lawitroni, tidak ada dua sholat witir, tidak ada dua sholat yang ganjil, pilailatin, dalam satu malam. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini Ahmadu, Imam Ahmad, wa salah satu, dan imam hadis yang tiga, wasahu Ibnu Hibban, dan disahihkan hadis ini oleh Ibnu Hibban. Jadi dalam satu malam tidak ada sholat witir, dalam arti tidak ada sholat yang ganjil. Jadi kalau sholat witirnya sebelum tidur, nah nanti kalau bangun jam 2, jam 3 atau sebelum subuh, ya sholatnya yang genap-genap, itunya 2. Itu tidak ada lagi sholat yang ganjil. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan dari hadis yang tadi dan sampai yang barusan ya. Jadi berdasarkan hadis ini, maka ya lakukanlah sholat malam sebanyak-banyaknya dengan bilangan ya sekemampuan kita, dengan bilangan genap ya, 2. Kemudian jika ingin mengakhiri, lakukanlah sholat yang ganjil, itunya. Jadi 2. Dai ahli ibadah mah betah apa dina salat gitu ya. Pang betah-betahna dina salat karena hatinya sedang berduaan dengan Allah gitu. Beda jeung lain ahli ibadah merasa beban mana salat gitu nya. Padahal salat durasi waktunya itu tidak lama apanya. Seperti salat yang 5 waktu. Subuh lah paling sabaraha menit tadi gitunya. Subuh paling 2 menit, 3 menit gitu. Mun duhur paling 4 menit, 5 menit gitu. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa ibadah mah merasa berat, merasa beban itu. Tapi bagi ahli ibadah yang hatinya selalu kontak dengan Allah, merasa butuh kepada Allah, akan merasa senang, merasa tenang, merasa gembira, merasa bahagia, betah dina sholat itu. Makanya Rasul kalau sholat itu Masya Allah gitu kan ya. Apalagi sholat sunat karena tidak punya beban makmum kan itu. Tidak punya beban makmumnya, kita juga harus berupaya dan berusaha lah merasa betah dina sholat ya. Bahkan ahli ibadah itu merindukan, ingin datang lagi waktu sholat. Makanya katanya ada waktu setelah subuh ke duhur itu kan durasinya lama, menyambung lagi ke waktu sholat itu. Maka Allah memfasilitasi dengan adanya sholat sunnah duha. Nah, makanya bagi orang-orang yang senang ibadah itu sholat duha 2 sampai 12 rakaat itu maksimal. Orang mah 2 we bertahan ya itu banyak. 4 itu nya naik ke 4 itu. Ini diusahakan ada ditingkatkan itu ya. Tahajud 2 kan 2 ge lumayan banyak 2 gitu. Naik ke kana 4 gitu. Adwa jadi tanya. Nah gitu khairul umur adwamuha wa in qala. Jadi sebaik-baik urusan adalah kontinunya, istiqomahnya, terus-terusannya, walaupun 2 rakaat, 2. Dan kade cenah ulah ka bisikeun ku setan, dur sekaligus banyak, lop 4 bulan tinggal laksanakeun itu. Itu ya. Adu mah terus gitu, Pak. Ini penting hatinya terus walaupun 2. Jangan tertinggal setiap malam salat tahajud, salat witir banyak. Ya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita. Ya kalau bisa meningkat jumlahnya sampai maksimal kali, meningkat kualitas ibadahnya itu. Jadi merasa berhadapan dengan Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa disaksikan oleh Allah, merasa dipilih oleh Allah. Diupayakan pahami makna bacaan salat dan diusahakan renungkan makna yang terkandung di dalam bacaan salat sehingga akan anteng betah gitu banyak kita itu. Terus ngarawas betah dina ibadah mah hebat itu nya pertanda khusyuk ya gitu insyaallah berkualitas ya. Dengan beranggapan bahwa sunat ieu. Nah, itu ulah menyepelekan, Pak. Justru memfasilitasi ibadah sunat itu tadi ya dulu sudah
sampaikannya untuk melengkapi kekurangan ibadah fardu. Jadi ketika ibadah fardunya, nah itu rugi. Jadi jangan merasa cukup dengan ibadah fardunya karena kita banyak kekurangan. Nah, gitu. Soalnya kan menyepelekan karena sunat, firauge sunat. Justru sunat itu untuk melengkapi kekurangan ibadah fardu. Dikerjakan berpahala, jadi naon-naon gitu, Bang. Ada dikerjakan berpahala, namun rugi gitunya. Justru kesempatan yang baik menghirup gitu ya. Jadi paradigmanya dirubah. Iya. Jadi setelah meninggal mah nanti bahwa menjerit manusia itu hanya ka baheula teu salat sunat, hanya ka baheula teu salat. Hanya ka baheula teu itikaf, hanya ka baheula teu mengikuti pengajian. Banyak penyesalan lah pokoknya mah nanti kalau kita sudah meninggal. Karena kalau sudah meninggal, nah gitu kan berarti aja. Mata kumpang-kumpang ayeuna orang masih hidup itu Pak, paksa nafsu orang itu, mujahadatun nafsi, perangi nafsu ya, lawan setan sebagai penghalang dan penggoda. Memang Pak penghalang ibadah teh tilu cenapanya menurutkan ahli tasawuf. Apa penghalang ibadah itu yang tiga? Ada empat artinya. Satu harta, yang kedua manusia, yang ketiga setan, yang keempat nafsu. Sok rasakan oleh kita. Itu penghalang-penghalang ibadah Pak. Nah yang 400 harus kita lawan itu. Harta terkadang kan yang koyot dari nakasur butut itu ya, tercengkat-cengkat itu ya kalau diselimut itu harta teh sapira gitu menjadi penghalang gitu ya, kehalangan ku sawah, kehalangan ku motor gitu ya, kehalangan ku HP itu. Nomor kedua manusia banyak tawatak orang gawe teh jeung nu gariat ibadah, semangat ibadah gitu ya. Jeung nu kedua we kana ibadah Pak, kalah aya we ngawangkong gape itu. Nah, ulah kacanakeun itu. Nah, katilu nafsu nu aya dina diri urang kudu diperangan dipaksa. Nah, nya nomor kaopat setan anu di luar diri urang gitu merongrong terus. Aduh kasawara pulih teh setan nu ngahalangan ka urang. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melawan pengganggu dan penghalang di ibadah sehingga kita diistiqomahkan oleh Allah dalam ibadah. Ya nikah-nikah tiap subuh banyak lumayan gitu. Mudah-mudahan menjadi sebuah aset bagi kita, tabungan bagi kita untuk bekal di negeri akhirat. Jika terpira ruang di UGD Pak insyaallah tercatat Pama subuh disakyan malaikat. Amin ya Allah. Amin. Atas gitu. Mudah-mudahan orang salagi aya Yusra sehat. Kurang diteraskan itu nya di ka marawat teh kitu memang menuntut ilmu pas sampai meninggal. Insyaallah dasar ke bacaan begitu banyak orang dikering gitu ya. Alhamdulillah insyaallah kapaham banyak dua hadis tadi artinya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang benarnya mutlak dari Allah, yang salahnya dari kekeliruan dan kesalahan saya sendiri. Semoga Allah memaafkannya dan semoga di subuh yang akan datang Allah mempertemukan kembali di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan sholat berjamaah subuh dan melanjutkan taklim kitab yang biasa kita kaji. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.